Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Misaki, dan kali ini saya akan menyampaikan learning journal dari pertemuan kemarin. Dan pertemuan kemarin itu sudah materi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Adi, dan materinya itu adalah teknik menulis opini features di media massa, yang mana perbedaan antara opini dan features. Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang sedang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan gaya penulisan yang ilmiah. Sedangkan features itu merupakan karangan kreatif yang dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian. Nah, jadi untuk features ini sendiri, situasi atau aspek kehidupan seseorang itu dirancang sedemikian rupa, tapi juga sembari memberikan informasi. Nah, contoh antara opini dan feature. Untuk opini sendiri itu contohnya ada persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti kualitas pendidikan yang buruk, lalu kisah negara korupsi. Nah, sedangkan untuk feature sendiri, dia ini judulnya lebih seperti supaya pembaca ini lebih tertarik. Contohnya seperti berita di balik musibah bencana, kemudian kisah penjual daun jati, pemecah batu, dan sebagainya. Nah, lalu ada rambu-rambu atau ibaratnya pedoman dalam menulis artikel opini. Pedomannya yaitu yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalah itu dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku, atau pengalaman. Nah, jadi untuk sekarang ketika kita ingin menulis sebuah artikel opini, kita nggak melulu kita harus seperti melihat kejadiannya secara langsung, seperti kitanya malah mengalaminya secara langsung, nggak perlu. Tapi misalnya kita melihat di Instagram atau di TikTok gitu, ada sebuah berita yang hangat dan itu sedang diperbincangkan, itu bisa kita buat artikel opini. Kemudian yang kedua, tekniknya adalah lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Bahan pustaka yang di sini yang dimaksud ialah buku. Nah, lalu selanjutnya ada bagi penulis pemula, itu silakan didiskusikan dengan teman ataupun dengan pakar ataupun dengan orang yang sudah terbiasa menulis gitu. Nah, selanjutnya itu ada artikel harus didukung fakta dan data. Nah, selanjutnya itu di proses penulisan artikel sendiri itu ada 3 tahap dalam penulisannya. Nah, tahap-tahap itu diantara lain yang pertama itu ada tahap pra penulisan atau pra produksi. Nah, di tahap ini penulis ini dia mencari pokok persoalan yang akan dia tulis. Jadi dia ini seperti ya yang seperti tadi yang dibilang, dia ini searching, dia ini mengamati sebuah kejadian gitu tuh. Nah, lalu yang kedua itu ada tahap penulisan, yang mana di tahap penulisan ini dia pertama-tama ini membuat draft tulisannya dulu, seperti bagaimana hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, seperti entah itu misalkan dalam ejaan bahasa Indonesianya dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga itu ada tahap pasca penulisan, yaitu setelah draft tulisan atau setelah semua yang ingin kita tulis itu sudah tertulis oleh kita, itu dilakukan editing atau penyuntingan, atau ya yang biasa kita tahu itu revisi lah. Kayak kita lihat lagi nih, ada kesalahannya apa enggak. Kemudian kalau pun ada kesalahan, segera direvisi sama kita sebelum tulisannya terbit. Nah, untuk jenisnya sendiri, artikel itu ada banyak sekali yang dipaparkan oleh Pak Adi. Itu ada artikel pengetahuan populer, terus ada artikel penuntun praktis, ada artikel politik, ada artikel olahraga, ada artikel kebudayaan juga. Nah, resensi dari tulisan artikel sendiri itu ada satu, penilaian buku, lalu yang kedua ulasan buku, yang ketiga timbangan buku, yang keempat pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan.
Nah, lalu untuk strukturnya sendiri itu ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, edisi cetakan keberapa, juga harganya berapa, lalu isi bukunya, terus bab, subbab, dan sub-subbab itu secara sistematis. Kemudian kita juga harus menjelaskan isinya. Nah, untuk prakteknya sendiri didahului dengan judul sesuai dengan isi buku, maksimal itu 8 kata dan ada kata kunci. Kemudian ada pendahuluan, analisis, refleksi. Nah, untuk tipsnya sendiri di sini Pak Adi memberikan kita tips, yaitu yang pertama kita mencari informasi, entah itu dari Google, buku, atau pengalaman yang kita lihat sendiri. Kemudian tulis apapun yang menarik. Kemudian yang ketiga itu setelah punya data menarik, cepat ditulis jadi draft. Nah, setelah jadi draft, kita lakukan revisi isi. Terus yang terakhir itu kita kirim ke media. Nah, biasanya kalau kirim ke media itu kita biasa lewat email. Nah, itu dia, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.